Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Bunda yang ada di masjid ini dan pemirsa BTV dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda, kita bersyukur bertemu dengan bulan suci Ramadan. Betul? Kenapa AA? Karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang mulia dan bulan yang istimewa. Iya apa iya? Ya. Disebutkan dalam sebuah keterangan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, yatamannau an takuna as-sanah kullaha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan minta semua bulan adalah bulan suci Ramadan. Betul? Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah. Ramadan adalah kawah candra di muka yang setiap dosa Allah hapuskan, setiap doa Allah kabulkan, setiap amal soleh pahalanya Allah lipat gandakan. Betul apa betul? Maka wajar disebutkan dalam keterangan yang lain, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang senang, yang bahagia bertemu dengan bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron, maka Allah akan haramkan tubuhnya tersentuh dengan api neraka. Berbahagialah kita yang bertemu dengan bulan Ramadan, apalagi ketika Ramadan datang kita punya hati yang penuh dengan kebaikan. Betul? Ramadan kita berpuasa, maka saat berpuasa di bulan Ramadan kita harus banyak sabar. Betul? Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, as-saumu nisfus sabr. Puasa itu separuh daripada kesabaran. Makanya Bunda, mau nggak puasa Ramadannya sukses? Mau nggak puasa Ramadannya berhasil? Salah satunya, hadirkan hati yang terbaik ketika puasa Ramadan. Betul? Yang mudah marah harus lebih sabar ketika puasa Ramadan. Jangan sampai yang puasa cuman perut dan tenggorokannya saja, tapi yang lainnya nggak puasa. Makanya kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu jazaun. Banyak orang yang puasa, cuman mereka nggak dapat apa-apa dari puasanya, illa al-ju'i wal atasi. Cuman dapat lapar sama dapat apa? Haus. Matanya nggak puasa, mulutnya nggak puasa, telinganya nggak puasa, tangannya enggak puasa, kakinya enggak puasa, bahkan mohon maaf hatinya pun enggak puasa.
Yang suka gibahin orang, sabar. Tahan hati, tahan mulut. Betul? Yang suka gibah, yang suka gosip, yang suka julid, yang suka menghina orang, yang punya prasangka buruk di hati, ayo sabar. Ini bulan apa? Ramadan. Yang suka cemberut sama suami, ada? Yang mana orangnya itu? Yang suka kesel marah sama anak, ada? Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya itu? Ayo, ini bulan Ramadan, harus banyak sabar, betul? Agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah, agar kita bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jangan sampai Ramadan datang tapi nggak ada perubahan dalam hidup kita. Jangan sampai Ramadan datang tak dijemput, pulang tak diantar. Apa namanya itu? Jangan sampai datang tak dijemput, pulang tak diantar. Setelah Ramadan tidak ada perubahan dalam hidup kita. Betul? Maka beruntung, bersyukur kita bertemu dengan Ramadan. Semoga dengan bulan Ramadan yang Allah hadirkan bisa menambah keberkahan dalam hidup kita. Dan insya Allah kita menjadi pribadi yang makin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Tepuk tangan buat Ahilman. Oke, baik. Di kesempatan ini Budu akan diberikan kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada lah. Tadi kata saya. Mana? Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ngatini dari Majelis Taklim Amin Pabuaran Bojonggede Bogor. Mau nanya dong, A? Iya. Saya mau nanya, ini apa namanya, di bulan Ramadan itu kan kalau seorang ibu tuh harus bangun pagi-pagi, menyiapkan sahur buat suami, buat keluarga. Nah kalau begitu kan kita merasa capek tuh, cepet capek, gampang emosi. Nah terus kalau kita ngeliat nih suami nggak bantuin, main HP sendiri asik gitu, ketawa-ketawa sendiri, boleh nggak kita tuh marah? Maksudnya pas saat waktu sahur kita marah. Nah terus itu kan belum waktunya puasa. Iya. Ya jadi boleh nggak kan? Boleh nggak maksudnya? Iya. Ada waktunya marah jadi Bu ya. Iya. Awas nih pas sahur gue mau marah nih. Boleh nggak? Pas puasa ditahan itu Bu ya. Iya. Pas sahur saya marahin nih suami saya gitu. Sebelum puasa maksudnya kita marah. Oh marah sebelum puasa gitu kan. Iya, sebelum waktunya puasa masih sahur. Pas sudah puasa gimana marah? Iya. Papa ini imsak. Boleh nggak kita marah pas saat sahur? Iya. Belum masuk puasa. Ya oke. Iya. Itu aja pertanyaannya. Iya. Ada lagi? Udah cukup. Udah jadi 20.000. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marah pada saat sahur aja, pas puasa enggak marah. Bunda. Pertama yang harus Bunda pahami, nyiapin sahur buat keluarga itu ibadah atau bukan? Berpahala atau tidak? Kenapa Bunda teh pakai marah-marah segala? Padahal saat Bunda masak jadi ibadah, betul? Saat Bunda masak, nyiapin sahur buat keluarga, pahalanya kecil apa besar? Dikit apa banyak? Pahalanya besar, pahalanya banyak. Kenapa AA? Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya pahala yang besar itu karena pengorbanan yang berat. Betul? Bunda nyiapin sahur, berat nggak pengorbanannya? Mungkin mata masih ngantuk, badan masih lemes, betul? Tapi Bunda harus nyiapin sahur,
Mohon maaf, mungkin keluarga masih pada tidur, suami masih ada di sini ada. Ada. Bangunin anak susah. Banyak pengorbanannya. Belajar lebih sabar, ini pahalanya besar. Betul? Apalagi kalau suami sahurnya minta yang macam-macam. Ada yang begitu? Suami siapa yang begitu di sini? Sing sabar. Ulangi. Sing sabar. Jangan marah-marah. Ustadz, ini kan belum mulai puasanya. Boleh marah dulu. Nanti pas awal puasa enggak. Ngapain? Marah-marah mah puasa enggak puasa. Jangan. Betul? Makanya Bunda sayang mulai hari ini. Bunda tuh belajar menikmati masa-masa ketika Ramadan. Ibadah, bangun. Makanya ada yang bilang, setiap amal soleh di bulan Ramadan itu ibadah. Iya. Dan itu luar biasa. Bahkan ada yang menyebutkan tidurnya saja orang yang sedang puasa itu ibadah. Tapi mohon maaf, jangan sampai di situ kalimatnya. Iya. Karena tidur ke ibadah. Heus dari sahur ke buka sare terus. Itu mah bukan ibadah. Itu mah namanya kebluk. Jadi ibadah kalau Bunda bangun gibahin orang lebih baik tidur. Kalau Bunda siang-siang nggak bisa nahan bikin maksiat, lebih baik tidur. Dan tidurnya di siang hari buat ngumpulin tenaga biar malam bisa iktikaf. Jelas apa jelas? Sekarang mah pas sahur Bunda bangunin suami. Kan Bundanya lagi masak. Iya kan masak. Iya, suami lagi main handphone tadi katanya. Udah bangun. Udah bangun. Apa suami nggak tidur jangan-jangan ini? Nungguin ibu. Iya. Kan kalau sahur mungkin suami masih tidur. Masih tidur, oke masih tidur ya. Tidur. Masak. Nggak apa-apa. Sok Bunda lagi masak, samperin suami. Ayah. Ayah. Iya Bunda. Siap-siap sahur. Iya. Ya, siap-siap ya. Iya. Ya. Bunda masak lagi. Ayah. Iya, Bunda. Sahur. Iya. Iya. Bentar lagi imsak ya. Iya. Masak lagi. Pa. Ya Bunda. Sahur. Iya. Mana? Enggak ada apa-apa nih. Nah, kan ada suami yang ngeselin gini ada kan? Yang ngeselin ya. Kita udah jungkir balik masak, udah capek, dia masih ngomong mana? Kesel nggak? Makanya suami. Iya Bunda. Udah mah kamu teh nggak masak, bantuin nggak? Bunda nggak ikhlas masak buat ayah. Bukan, minimal Bunda teh, ayah teh makasih sama Bunda. Apa yang mau dimakasin? Masak apa Bunda? Nah, ini suami nggak bener nih. Iya bener. Makanya suami biar istri udah mah capek, udah mah lelah, masak ketika sahur, capek kan? Kalau kita nggak bisa bantuin, minimal kita muji. Oke, kalau itu maunya. Ini Bunda udah masak sahur buat ayah. Iya. Wah, enak banget kayaknya nih. Alhamdulillah. Ayah boleh nggak makan di luar? Katanya enak. Oh iya. Ayah coba dulu ya, bercanda Bunda. Ya. Set. Apa? Gak salah ayah pilih Bunda. Nah, yang begini yang nggak boleh, betul? Iya. Istri kudu lebih ikhlas masak buat suami, betul? Suami kudu lebih peka, muliakan istri, puji istri, senengin istri. Karena mohon maaf, lagi puasa Ramadan, kan nafsu teh Bun, betul nggak?
Udah mas suami bikin jengkel, bikin mana badan kita jangan suka mancing-mancing. Saling memaaf. Iya. Istri harus ngerti, suami harus ngerti. Jangan suka marah ketika bulan suci Ramadan. Tepuk tangan buat Bun. Iya. Iya. Izin bertanya Ahilman. Saya punya anak remaja yang alhamdulillah puasanya sudah sangat lancar. Tapi masalahnya pas lagi puasa saya sempat mergokin anak saya nonton film yang ada adegan dewasa di komputernya. Nah, saya bingung gimana cara matiin komputernya. Maaf. Saya bingung gimana cara nasihatinnya kalau hal itu nggak baik. Kebetulan saya orang tua tunggal karena suami sudah tiada. Mohon bantuannya. Dari Bunda Penjual Kue. Ya, ini nama yang kirim pertanyaannya. Bunda Penjual Kue. Silakan Bunda. Saat kita berpuasa di bulan Ramadan khususnya, memang yang puasa bukan hanya perut dari makan, bukan hanya tenggorokan dari minum, betul? Semua anggota tubuh kita harus puasa, termasuk mata harus berpuasa. Artinya mata ini harus terjaga agar tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi ada anak yang sudah remaja, puasanya bagus, tapi kemudian matanya tidak berpuasa karena melihat yang tidak baik. Perlu kita nasihati, betul? Satu, gimana cara nasehatinnya? Bunda sebagai orang tua pelan-pelan nasehatinnya. Anak zaman sekarang mah Bunda, nasehatin teh nggak bisa langsung, betul? Kudu pelan-pelan sambil dikasih tahu dampak buruknya apa. Mohon maaf ya, melihat gambar-gambar, tayangan-tayangan yang bersifat pornografi itu merusak otak. Betul? Merusak akal. Kemudian daya pikir, daya tangkap otak ini jadi lambat gara-gara sering menonton yang tidak baik. Betul? Yang kedua, dampaknya mempengaruhi pada akhlak. Mohon maaf, nauzubillahi min dzalik. Sekarang banyak berita yang bikin kita sakit. Betul? Ada seorang kakak misalnya, mohon maaf, yang udah remaja, mohon maaf, melakukan asusila kepada anak kecil. Ada nggak berita itu? Belum lagi cerita yang di sana, yang ya Allah sedih kita, sedih seorang ayah, nauzubillah, melakukan sesuatu yang tidak baik kepada anak perempuannya. Ada nggak berita itu? Ini kan dampak dari apa? Mata yang sering melihat sesuatu yang tidak baik. Dan mohon maaf, yang ketiga ini dampaknya akan membawa kita pada jurang dosa dan maksiat. Makanya ingetin anak kita, ingetin. Yang kedua, biar anak kita nggak sibuk dengan yang nggak baik, maka sibukkan dengan yang baik. Contoh, ketika Ramadan suka ada acara apa? Pesantren kilat. Ada nggak? Di masjid ini, di sekolah ini, ikutin. Biar anak kita punya kesibukan. Karena biasanya kalau kita sibuk sama yang baik, kita akan lupa sama yang buruk. Tapi kalau kita tidak sibuk dengan yang baik, kita akan disibukkan dengan yang buruk. Kalau enggak disibukkan dengan amal soleh, maka kita akan disibukkan dengan dosa. Makanya ketika Ramadan dia puasa, Bunda bikin kegiatan agar anak kita sibuk dalam kebaikan. Betul apa betul?
Nah yang ketiga, cari lingkungan yang baik. Karena biasanya tontonan seperti itu akibat pergaulan yang tidak baik. Betul? Kalau anak remaja kita dikasih gadget, dikasih handphone, bunda sebagai orang tua cek, lihat gimana isi handphonenya, apa yang sering dia buka. Sebagai orang tua wajib kita mengawasi anak kita. Betul? Maka bulan Ramadan adalah bulan terbaik untuk kita tarbiyah keluarga. Untuk kita yang punya pasangan bisa saling berbagi tugas bersama pasangan selama Ramadan. Betul? Bunda, Aa tahu Bunda pasti capek ketika Ramadan. Capek enggak? Bunda harus nyiapin buka, harus nyiapin sahur. Capek enggak? Ayo bilang sama suami, berbagi tugas sama suami. Suami kita nyari rezekinya yang lebih semangat. Karena biasanya pengeluaran ketika Ramadan juga lebih banyak, lebih besar. Betul? Bunda jangan suka ngeluh sama suami. Ayah, bunda teh capek. Kata suami, emang jadi ayah gak capek? Capek. Makanya bagi tugas. Ayah, urusan rumah tangga mama yang ngerjain. Tapi ini anak pertama tuh ngajinya belum selesai. Bagian ayah yang simak, yang dengerin ngaji anak kita. Ayah, tuh anak yang kedua lagi mau belajar, nggak ada yang nemenin. Ayah yang nemenin. Ayah, nanti sholat taraweh kita bareng-bareng ke masjid. Ayah, subuh kita ikut kuliah subuh, ngaji di masjid. Ayah yang bagian tanggung jawab. Jadi ibu urusan rumah, ayah urusan ilmu di rumah. Betul apa betul? Bisa nggak begitu? Bisa. Ayo saling berbagi peran, saling berbagi tugas. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Betul? Mohon maaf ya, sikap yang curiga, sering berantem, sering nuduh, sebelum Ramadan ini berhenti ketika Ramadan. Jadikan Ramadan bulan penuh cinta. Betul? Yang bisa menjadikan bunda dengan suami makin dekat dengan Allah dan makin bermanfaat dalam kehidupan. Tepuk tangan buat kita semua. Baik ya, itu jadi pesan saling berbagi peran dalam rumah tangga sehingga keharmonisan di bulan Ramadan tetap tercipta dan terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Silakan, selamat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Heti Nurhayati Ningsi dari Majelis Taklim Al Barokah Pabuaran Unyur, Kota Serang, Provinsi Banten. Aa curhat dong. Boleh bunda. Begini A. Ya. Suami tuh kalau bulan puasa kerjanya tidur aja A. Padahal libur kerja. Pernah sampai ketinggalan sholat itu A, enggak sholat seharian. Pernah sekali waktu A, saya berantem kecil lah A. Gara-garanya saya tuh minta tolong. Pak tolong si anter nih takjil ke masjid. Iya. Enggak dianterin Pak Ustadz, malah ketiduran. Jadi saya tuh kesel ya Pak Ustadz ya. Sedangkan saya kan sibuk juga nyiapin takjil buat anak-anak ya Pak Ustadz ya. Itu malah tidur aja. Sampai Gimana? sahur, bangun-bangun sahur. Bangun-bangun mau maghrib. Oh, mau maghrib. Okay. Jadi gini Pak Ustadz, yang saya tanyakan gimana caranya untuk mengingatkan suami saya agar bisa berbagi di bulan puasa itu Pak Ustadz. Biar jangan tidur aja Pak Ustadz. Iya. Mungkin hanya itu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Suaminya tidur mulu,
Sampai mau maghrib tuh takjil nggak diantarin, akhirnya berantem tuh sama suaminya. Yang harusnya perannya bisa dibagi jadi nggak dibagi karena suami tidur mulu. Nah, bagaimana tuh menasihati suaminya seperti itu tuh? Silakan. Iya, sering kita bahas ya bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tapi kalau tidur terus bukan jadi ibadah, tapi namanya jenazah. Tidur terus. Maka mohon maaf, jangan menggunakan dalil tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah untuk tidur terus. Betul? Tidurnya orang yang berpuasa ibadah ketika kapan dan apa alasannya? Satu, agar kita menghindari perbuatan maksiat. Daripada di siang hari kita bikin maksiat, kita milih tidur. Boleh? Dua, tapi ketika tidurnya pun tidak melalaikan dia terhadap menjalankan perintah Allah. Salah satunya sholat. Ada yang nanya begini, gimana kalau ada orang puasa tapi nggak sholat? Kan suka ada ya? Gimana? Boleh nggak? Nggak boleh. Kata guru saya, orang yang puasa tapi nggak sholat sama kayak orang pakai baju tapi nggak pakai. Jelas apa jelas? Sholat itu wajib, betul? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Tegak sholatnya, bener sholatnya, bener agamanya. Tapi rusak sholatnya, rusak semua amalan agamanya. Maka jangan sampai ada bahasa, saya kan puasa, boleh nggak sholat? Gimana? Sholat itu wajib, puasa Ramadan juga wajib, dua-duanya harus, betul? Justru kita berharap dengan adanya bulan Ramadan membuat kita lebih baik sholatnya. Yang mohon maaf, di luar Ramadan mah bunda teh kan ya, azan zuhur jam 12, sholatnya jam berapa? Azan asar jam 3, sholatnya jam berapa? Meren mungkin sebelum Ramadan mah gitu orang teh sholatnya, betul? Mungkin begitu kita sholatnya. Nah pas Ramadan mah atuh ulah gitu. Jangan begitu. Kalau azan zuhur jam 12, bunda udah siap-siap jam setengah 12. Mumpung bulan suci Ramadan. Yang sunnah diberikan pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan. Di luar Ramadan bunda jarang qobliyah, jarang ba'diyah. Atuh pas Ramadan mah ba'diyah qobliyahnya dijaga, betul? Jangan sampai kita teh puasa tapi enggak sholat. Komo tidur terus mah, apalagi tidur terus mah. Jangan ya bu ya. Ya bu ya, ya bu ya. Maka kalau suami tidur, bangunin jangan, bangunin jangan. Apalagi udah masuk waktu sholat, bangunin jangan, bangunin. Ayah, Iya ya. Iya bun. Iya bun. Iya bun. agak kencang sedikit. Iya. Ini Ramadan. Jangan sampai membuat suami terlena. Syukur-syukur mah bunda bisa bangunin buaya. Bangun. Iya bun. Sare wae. Iya bunda. Agak maksa. Sedekah, ayah anterin tajil ke masjid. Iya bunda. Sekarang. Iya bunda. Jadi
Jadi kitanya juga kudu keras, betul nggak? Ini masanya bulan Ramadan, sahrus sodako. Istri udah bikinin takjil, suami tinggal nganterin doang. Sariwah, Ya Bu. tidur terus, Iya. betul? Ayo, ayah, Iya. ayo, ini mama udah bikin ini. Tajil. Bikin apa? Malah suwi. Jadi sulit. Ayah, anterin sedekah. Makanya bunda harus sama suami. Ayah, ada uang lebih nggak Ramadan ini? Kenapa? Bunda mau sedekah. Kan suka gaji nambah kan? Nambah. Dapat apa biasanya? THR, betul nggak? THR teh jangan dihabisin buat urusan kita doang. Justru THR teh bunda gunain buat nambahin sodako. Bunda, kalau tanya sama AA, sodako apa yang paling keren ketika Ramadan? Infak sodako, ngasih makan orang yang sedang berbuka. Oh, betul. Makanya bunda kan punten, AA dulu waktu tinggal di kampungnya di Garut suka ada jadwal. Hari pertama ce ini, ya kan? Hari kedua ce ini, ce gitu kan? Dulu almarhumah ibu saya suka kebagian hari apa? Ngasih lontong, Sama ngasih ya? gorengan, Iya. sama kan? Kalau bunda dapat jadwalnya, misalnya sebulan cuman 3 kali, Bismillah tahun ini mah, bilang sama DKM-nya, Pak, Sebulan penuh saya sebulan. Ngapain? Ikut buka di sana. bukan. Pak, sebulan korma dari saya. Wih. Saya nyiapin sebulan. Kalau bisa bunda korma satu masjid, masjidnya banyak, masya Allah. Ada juga yang paling sederhana, ngasih air minum. Ya. Bunda bisa beli dusan, kasih ke masjid. Selama orang minum itu air, pahalanya ngalir buat kita. Betul? Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi kalau bunda puasa Ramadan 30 hari, setiap hari bunda ngasih orang berbuka, bunda dapat pahala seperti puasa 60 hari. Kebayang gak? Mudah-mudahan rezeki kita Allah tambahkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wah, buat Ibu Yeti, Ibu Heti. Oke. Setelah suaminya Ibu Heti bangun, siapa lagi yang mau bertanya? Iya. Udah bangun kan Bu? Udah bangun. Jadi gantian mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Alawiyah dari Majelis Ta'lim Bani Salim Terumbu Suci Kasemen Serang. Tadi ibu kok itu ada apa di situ? Doa. Hah? Doa. Oh doa. Bukan Antara doa atau mau ngeliatin sesuatu. Iya. betul. Iya, betul. Antara doa atau mau ngeliatin sesuatu. Ya, silakan Ibu Alawiyah. Ulangi lagi begini. Saya Ya, Bu. curhat AA. Boleh bunda. Saya mau cerita. Kebetulan saya punya anaknya cowok semua tiga-tiganya. Oh 3 anaknya. Berarti 4 sama suami Ibu ya? 4 sama suami si ibu. Iya Bu. Kebetulan bulan puasa ini anak saya yang bungsu yang paling kecil berusia 10 tahun. Kebetulan dia selalu membantu saya untuk urusan berbuka puasa, membantu nyiapin gitu ya. Nyiapin buka puasa. Oh, Iya. bagus sekali. Iya. Terus sahurnya gitu. Kadang-kadang nyuciin piring. Kadang-kadang ya menyiapkan semuanya gitu. Terus kan kelihatan sama bapaknya ya. Sama bapaknya kan dilarang. Terus dia marah-marah. Katanya nggak boleh kalau anak cowok beres-beres nyuci piring. Terus Kata bapaknya? Kata bapaknya. Berarti suami Ibu dong bapaknya anak. Enggak, anak saya yang bungsu, yang kecil. Iya, berarti bapaknya anak itu suami Ibu kan yang marahin kan? Iya. Ya, kamu kan? Iya. Kebetulan suami ibu. Kebetulan suami Ibu. Berarti Ibu melihat suami Ibu marah pada anak Ibu kan? Iya. Karena anak Ibu yang cowok
Gak boleh tuh cuci piring. Iya. kan? Iya, kadang-kadang gitu. Yang marah bapaknya. Bapaknya, suami saya. Bapak anak itu suaminya ibu. Oh iya benar. Iya. Yang marah bapaknya. Bapaknya. Suami ibu. Suami ibu. Marah ke anak ibu ya. Ke anaknya. Anaknya cuci Berarti piring. anak ibu. Anak ibu ya. Ibu anak ibu. Karena cowok kok cuci piring, beres-beres rumah. Iya. Atau suami ibu terus. Terus Ya marah-marah nggak boleh. Sayang, Nggak boleh. saya mau bertanyakan, apakah tidak boleh seorang cowok meski masih kecil bantu-bantu ibunya gitu? Hukumnya gimana? Kata Apakah suami ibu diperboleh? apa? Ya jangan, kan nggak boleh gitu. Boleh. Nah, ibu Nggak tanya boleh kepada bantu-bantu. ayah. Apakah boleh sebenarnya? anak usia 10 Pertanyaannya, tahun? apakah boleh anak cowok bantu-bantu, menyiapkan takjil dan lain-lainnya? Kalau menurut ibu boleh nggak? Lah boleh meringankan tugas saya. Tapi kan apakah hukum kan beda? Iya. Tapi kalau Apakah menurut ibu diperbolehkan? boleh. Apakah menurut suami ibu tidak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Kan masih kecil, katanya cowok ganti. Cowok Takut kebiasaan gitu. Oh, nanti takut kebiasaan. Iya. Oke. Jadi pertanyaannya, Pertanyaannya, apakah Boleh. boleh anak cowok bantu-bantu? Iya. Hukumnya gimana dan bagaimana? Terima Iya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah boleh ya? Suami, anak cowok bantu-bantu ibu. Ya. Ya, tapi suami bilang tidak boleh. Nah, bagaimana menurut AA? Tolong dijawab. Iya. Jangan sekarang, nanti ya. Tanya dulu. Hah? Tanya dulu nanti. Iya, nanti. Jawabnya nanti. Mau nanya dulu sama suami beliau. Oh iya. Boleh nggak? Jangan, menurut AA dijawabnya menurut Oh. AA. Karena kan menurut suaminya nggak boleh. Menurut ibu? Boleh. Tapi suaminya tidak boleh. Boleh, tidak boleh. Boleh, tidak boleh. Tapi bagaimana menurut AA? Iya. Menurut suami ibu? Tidak boleh. Menurut ibu? Boleh. Bunda. Yang pertama, seorang anak membantu pekerjaan rumah tangga ibunya. Boleh? Apa enggak boleh? Jawabannya boleh. Betul? Dan kalau kita melihat misalnya, mohon maaf, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Betul apa betul? Makanya mohon maaf, kalau ada seorang anak laki-laki atau mungkin naik levelnya seorang suami membantu pekerjaan rumah tangga istrinya, baik tidak? Baik. Bagus tidak? Mulia tidak? Jangan merasa jadi rendah ketika suami membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Justru suami itu naik levelnya, mendapatkan pahala yang istimewa ketika dia sering membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Betul? Termasuk anak laki-laki. Jangan karena dia anak laki-laki kita bilang gak boleh ke dapur. Gak boleh begitu. Tetap selama itu jadi kebaikan. Betul? Tidak, mohon maaf ya, tidak membuat anak laki-laki kita, mohon maaf, jadi mengarah ke mayuk, menjadi seorang perempuan. Khawatirnya begitu. Selama ada pendidikan dari kita, boleh. Kenapa harus dilarang? Betul? Bahkan itu akan membuat seorang anak laki-laki itu lebih dekat dengan ibunya. Karena dia bisa melihat lelahnya ibunya, capeknya ibunya, betul? Dan berharap ketika nanti dia dewasa, dia juga pandai menghargai perempuan dalam hidupnya. Kalau nanti dia menikah, dia juga pandai memuliakan istrinya, betul? Maka mohon maaf, biasanya cinta pertama anak laki-laki itu ibunya, cinta pertama anak perempuan itu ayahnya. Anak laki-laki biasanya deket sama ibunya, anak perempuan deket sama ayahnya. Kebetulan
Kan ibu sering bilang tadi kebetulan ibunya sering masak, suka masak, kerjanya di dapur, anaknya deket sama ibunya, pengen bantu ibunya, boleh atau tidak? Maka sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi yang pasti pendidikan di keluarga itu harus benar-benar kita perhatikan, betul? Ibu bilang sama suami baik-baik ya, ayah. Iya bunda. Saya siapa? Saya ayah ya. Kata Aa Hilman, boleh anak laki-laki bantuin mamahnya di dapur. Tapi itu kan pekerjaan wanita ya. Iya, itu kan bukan jadi pekerjaannya dia. Dia bantu-bantu aku aja di sana. Jadi boleh kata Aa Hilman. Boleh. Bukannya enggak boleh. Ya kalau kata Ahilman boleh. Boleh. Ya sudah, ayah bantuin bunda juga masak-masak. Boleh. Beres-beres. Boleh. Cuci piring. Boleh. Bersihin rumah. Boleh. Masak. Boleh. Gosok. Nyetrika. Terus tugas bunda apa? Oke, kita tepuk tangan buat Ibu Alawi ya dan semuanya ya. Terima kasih Ahilman ya. Jelas ya bahwa laki-laki memang, anak laki-laki dekat sama pada ibunya, Anda ingin membantu ibunya, tahu bagaimana capeknya menjadi ibu rumah tangga, beratnya tugas sebagai ibu rumah tangga. Untuk itu di bulan Ramadan, bulan yang penuh cinta ini, maka berbagi peran antara suami dan istri itu juga penting karena sama-sama merasakan bagaimana beratnya berperan sebagai, atau beratnya menjalankan tugasnya masing-masing. Jadi saling membantu. Oke, kayak itulah tadi tausiah Ahilman ya, bulan puasa, bulan penuh dengan cinta. Terima kasih Ahilman. Sebelum diakhiri acara hari ini, tausiah hari ini boleh ditutup dengan doa agar apa yang Ahilman berikan kepada kita semua bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Kita bisa menjalankan ibadah puasa lebih hikmat, lebih fokus lagi, lebih khusyuk lagi dengan apa tadi yang Ahilman sudah ajarkan, dan juga doa-doa kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Aminkan dalam hati masing-masing. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Ya Allah, hapuskan semua maksiat kami. Ya Allah, maafkan semua kesalahan kami. Ya Allah, jadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh ampunan terhadap kami.
Jadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh kasih sayang untuk kami. Jadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah untuk kami. Ya Allah, berkahi kami selama bulan Ramadan. Berkahi keluarga kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi anak cucu keturunan kami. Ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan kami yang sebelumnya, ya Allah. Lebih rukun keluarga kami, lebih sakinah mawaddah warohmah rumah tangga kami, lebih soleh dan solehah anak-anak kami. Ya Allah, cintai kami di bulan Ramadan ini. Sempurnakan puasa kami, perbanyak bacaan Quran kami, perbaiki sholat kami, perbanyak sodakoh kami, kabulkan doa-doa kami. Ya Allah, jangan jadikan ini Ramadan yang terakhir untuk kami. Jadikanlah Ramadan ini yang terbaik untuk kami. Allahumma salimna li Ramadana wassalim Ramadana lana wa tasalamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin.